Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 kurikulum merdeka di bab 1 dengan materi kata sifat. Ini ada di buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama karangan dari Evi Ferawati dan Zulkarnain. Ada di halaman 7 sampai 11. Disiapkan bukunya dan mari kita simak baik-baik ya. Di halaman 7 kita akan mengenal kata sifat. Apa sebenarnya kata sifat itu? Selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Perhatikan kumpulan kata sifat berikut. Mana sajakah kata sifat yang mewakili diri kalian? Tulislah dalam buku kalian. Di sini ada beberapa kata sifat, antara lain ramah, cerdas, jeli, rapi, optimistis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Sekarang, mintalah teman kalian untuk memilih sejumlah kata sifat yang mewakili diri kalian, lalu cocokkan hasilnya. Berapa banyak sifat kalian yang dapat ditebak teman kalian? Gunakan tabel di bawah ini sebagai panduan. Yang di sebelah kiri itu adalah sifatmu. Jadi sifatku adalah, artinya kamu harus menuliskan sifat-sifat yang ada pada diri kalian. Misalnya ramah. Mengapa kamu mengatakan kalau dirimu ramah? Karena aku senang berbicara dengan orang lain dan menyapa mereka. Lalu yang nomor 2, apalagi sifatmu? Kamu tuliskan di situ. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Lalu alasannya apa? Gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu menurut temanku sifatku adalah titik-titik. Artinya apa? Temanmu suruh menebak sifatmu itu apa saja. Lalu dituliskan di kolom sebelah kanan. Misalnya temanmu mengatakan kalau kamu itu jenaka. Alasannya apa? Karena aku sering terlihat gembira dan suka membuat orang lain tertawa. Itu contohnya. Lalu yang nomor 2, apalagi sifatnya? Karena apa? Nomor 3, 4 gitu seterusnya. Kalau sudah, nanti kalian cocokkan sifatmu menurut kamu dengan sifatmu menurut temanmu. Nanti ada berapa sifat yang cocok. Ini bisa kalian lakukan dengan teman sebangkumu ya. Berikutnya menggunakan kamus. Apakah kalian pernah membaca kamus? Informasi apa saja yang kalian temukan di dalamnya? Kamus sering digunakan untuk mencari makna kata dan contoh pemakaian kata pada kalimat. Dalam bentuk buku, kata disusun menurut abjad. Zaman sekarang, kamus juga tersedia secara daring. Kita tinggal mengetik ejaan kata dan dalam sekejap kita dapat menemukan penjelasannya. Jadi bisa dikatakan kamus itu merupakan buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad dan di dalamnya terdapat keterangan tentang makna, pemakaian, dan terjemahannya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah kamus yang berupa buku. Di situ tertulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat dengan KBBI. Tebal sekali ini bukunya anak-anak. Di sekolahmu pasti ada. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini adalah kamus yang tersedia secara daring. Kalian bisa mendapatkannya dari HP-mu. Cepat sekali untuk mendapatkan makna suatu kata kalau kita cari menggunakan kamus yang secara daring ini. Nah, ini contoh isi suatu kamus. Kalian perhatikan di situ kata
kata yang akan kita cari itu ditulis, disusun menurut abjadnya. Diawali dari huruf pertama, itu diurutkan abjad A dulu semua. Nanti kalau sudah A semua, baru B semua, dan seterusnya. Nah, kalau sudah huruf awal, baru huruf yang kedua. Huruf yang kedua juga sama, diurutkan dulu menurut abjad, A dulu, lalu B dulu, C dulu, dan seterusnya. Setelah huruf yang kedua, huruf yang ketiga, keempat, dan seterusnya juga sama, diurutkan menurut abjad. Sehingga ini akan mempermudah kita kalau mencari makna suatu kata. Dicontohkan di sini, kata abu dengan acah, nah itu lebih dulu abu karena huruf depannya sama-sama A, ya kan? Tapi huruf yang kedua itu B dengan C kan lebih dulu B. Maka abu ditulis lebih dahulu. Itulah cara kita mencari suatu kata dalam kamus. Berikutnya kegiatan yang ada di halaman 10. Urutkan ke-15 kata sifat di halaman sebelumnya menurut abjad. Berarti kata sifat yang ada di halaman 7 tadi, ya. Lalu gunakan kamus untuk mencari makna katanya. Berarti kita harus menggunakan kamus mencari makna kata dari kata-kata sifat itu. Kemudian tulislah kalimat bermakna dengan menggunakan kata tersebut. Kerjakan semuanya dalam buku tulis kalian. Nah, berarti sebelum kita membuat kalimat seperti yang ada di tabel di bawah itu, berarti kita harus mencari dulu makna kata sifat itu di dalam kamus. Kita lihat kembali beberapa kata sifat yang ada di halaman 7 dulu ya. Lalu kita cari makna katanya. Ingat, kita harus mengurutkan ke-15 kata sifat tadi menurut abjad. Berarti yang pertama adalah kata cerdas. Kita cari makna kata cerdas. Cerdas artinya tajam pikiran. Berikutnya masih ada C ya, cerdik. Cerdik artinya banyak akal. Lalu jeli artinya tajam penglihatan. Kemudian jenaka artinya lucu atau menggelikan. Lalu jujur artinya tidak berbohong. Kemudian setelah J, komunikatif artinya mudah dihubungi. Kreatif artinya memiliki daya cipta. Huruf K sudah habis, berarti kita cari huruf berikutnya lincah. Lincah artinya selalu bergerak. Kemudian mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Lalu optimis. Optimis itu artinya selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Yang ke-11, rajin. Rajin artinya suka bekerja. Kemudian ramah artinya manis tutur kata dan sikapnya. Yang berikutnya, rapi artinya baik, teratur, dan bersih. Yang ke-14 tinggal huruf S ini ya, sederhana artinya tidak berlebihan. Yang terakhir sopan artinya beradab, baik budi bahasanya. Nah, setelah kita mengetahui makna dari kata-kata sifat itu, maka kita kembali lagi ke halaman 10. Kamu bisa menuliskan makna katanya setelah kata jeli. Di situ sudah ada 3 ya contohnya. Berikutnya kamu lanjutkan nomor 4 sampai nomor 15. Tulis makna katanya dan buatlah kalimatnya. Pasti bisa. Anak hebat pasti bisa. Sekarang kita ke halaman 11. Di sini kalian nanti mengisi teka-teki silang
dengan menggunakan kata sifat yang telah dipelajari tadi. Kalian perhatikan di situ ada pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun. Artinya bagaimana? Artinya untuk yang pertanyaan mendatar itu nanti kalian jawabannya kamu tulis di kotak-kotak itu, sesuaikan dengan nomornya, lalu tulislah secara mendatar. Begitu juga dengan yang pertanyaan menurun. Kamu tuliskan jawabannya sesuai dengan nomornya dan kamu tulis secara menurun. Contoh untuk pertanyaan mendatar yang nomor 2, tidak bohong. Apa artinya tidak bohong? Ya, jujur. Di situ nomor 2 berarti kita cari kotak yang nomor 2 dan kamu tulis secara mendatar. Jujur. Nah, sesuai ya dengan kotaknya, dengan jumlah hurufnya. Berikutnya pertanyaan yang nomor 5, baik tutur kata dan sikap. Apa itu artinya? Ya betul, ramah. Kita cari kotak yang nomor 5. Ramah itu ada 5 huruf, betulkah di situ kotaknya 5? Iya betul, kita tuliskan secara mendatar, ramah. Cocok ya? Nah, itulah caranya mengisi teka-teki silang. Untuk yang pertanyaan menurun, sama, kamu tuliskan secara menurun. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa kalian lanjutkan dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.